Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga saya lihat juga ini alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke. Dan juga ini adalah pertemuan kita, pertemuan yang pertama ya terkait dengan mata pelajaran ASJ ya. Mohon maaf juga karena Pak Guru juga baru bisa mulai hari ini ya kita lakukan meeting ini seperti ini, dan mungkin ke depannya atau seterusnya kita akan lakukan juga untuk kegiatan belajar mengajar kita ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan akun belajar.id ya dari Kemendikbud untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Dan bagi anak-anak yang belum punya akun itu atau belum mengaktifkan ya, harusnya semua sudah punya. Nanti bisa komunikasi dengan bagian kurikulum ya, dengan Pak Dian Supriyanto, nanti minta akunnya. Karena banyak keuntungan yang kita dapatkan dari akun itu, termasuk penyimpanan ya, terutama di Google Drive itu kita bisa menyimpan unlimited ya, cukup banyak nanti kita dipakai untuk nyimpan-nyimpan data-data kita dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan untuk meeting juga bisa dipakai untuk merekam ya. Jadi kegiatan kita ini juga saya rekam ya, nanti hasilnya saya upload ke YouTube, jadi nanti kalian bisa lihat karena sebagai apa namanya tutorial juga nanti bisa kalian gunakan ya. Oke, terkait dengan mapel ASJ ya. Mungkin yang baru pertama ketemu dengan saya ya, saya kenalkan dulu. Oke, saya Pak Haryadi ya. Mungkin baru lihat juga karena kita setahun yang lalu belum pernah ketemu ya, karena mapel ASC baru ada di semester di kelas 11 semester 1, 2, dan nanti di kelas 12 semester 5, 6 ya, semester 11 kelas 11 semester 3, 4, dan kelas 12 semester 5 dan 6. Nah, mapel ASC ini nanti adalah harus yang apa namanya merupakan mapel yang esensial yang harus kalian kuasai, karena kalau TKJ ASC-nya nggak bisa nanti ya kompetensi kalian tidak memenuhi syarat nanti gitu ya. Makanya harus benar-benar kalian ikuti, kalian perhatikan nanti apa yang harus kalian lakukan terutama di mapel ini ya. Mungkin secara garis besar kemarin saya sudah upload materi dan lain sebagainya di LMS ya. Kita lihat di LMS ya. Nah, ini ya. Ini yang saya gunakan nanti 11 TKJ 2 ya, enggak apa-apa ya. Karena semuanya sama ya mapelnya nanti. Karena Pak Guru ngajar di kelas 11 TKJ 1, 2, dan 3 ya. Jadi kebetulan sama semua, makanya saya jadikan satu pertemuannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya supaya nanti waktunya lebih lebih banyak ya. Karena kalau saya pisah-pisah kelas 11 TKJ 1 sendiri, 11 TKJ 2 sendiri, 11 TKJ 3 sendiri, nanti saya akan mengajarkan yang berulang-ulang ketiga kelas itu gitu ya. Jadi waktunya nanti malah terbuang. Makanya saya jadikan satu, karena kita menggunakan meeting dunia maya, ya mudah-mudahan ini juga tidak mengganggu kegiatan yang lain ya. Oke, jadi pembelajaran di administrasi sistem jaringan ya. Kalau kita lihat mungkin ini mapel yang baru buat kalian yang kemarin masih belum apa namanya belum
mencoba membaca dan lain sebagainya ya. Saya ulang dari pertama barangkali. Jadi ini adalah salah satu mapel yang cukup penting ya di jurusan TKJ karena akan mengajari kepada kalian ya tentang terutama adalah layanan-layanan terkait dengan server ya, baik itu DHCP, FTP ya dan sebagainya. Nanti ada peta kompetensi yang harus kalian kuasai di kelas 11 ini apa saja dan sebagainya. Jadi intinya adalah kegiatan kita akan belajar untuk membuat beberapa server dengan layanan-layanan yang pada umumnya itu digunakan oleh user, hingga akhirnya kalian nanti akan memiliki suatu kompetensi atau kemampuan atau keterampilan yang handal di bidang teknologi informasi, sistem administrasi jaringan, atau orang banyak menyebutnya adalah IT Network System Administration. Ya. Jadi ini sebagai gambaran awal tentang apa sih mapel ASJ itu, gitu ya. Nah kemudian deskripsinya ya di kelas 11 ini ada 9 KD yang harus kalian selesaikan ya di semester 1 dan 2, dibagi semester 1 dan 2. Di semester 1 nanti ada 5 KD, kemudian di semester 2 atau genap nanti ada 4 KD. Jadi totalnya nanti 9 KD yang harus kalian selesaikan. Nah, di setiap KD ya, itu nanti ada uji kepahaman dan uji kompetensi ya. Uji kepahaman itu adalah teorinya, kemudian uji kompetensinya adalah keterampilannya. Jadi kedua-duanya harus kalian kuasai, harus kalian kerjakan apa yang ada di situ. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit bagaimana sih menyelesaikan tugas maupun ulangan-ulangan yang ada di KD tersebut ya, terutama di semester 11 ini supaya nanti kalian mengerjakannya bisa cepat ya, karena mapel yang harus kalian selesaikan terutama di pembelajaran daring kan cukup banyak ya, tidak hanya ASD saja, masih ada mata pelajaran yang lain ya, makanya harus sebisa mungkin kalian harus secepat mungkin bagaimana menyelesaikan semuanya itu sehingga tidak kehabisan waktu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah peta kompetensinya ini ya di semester 1. Nah, di KD awal ya itu ada materi pembelajaran menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang ini nanti. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya nanti kalian akan lebih semangat mengerjakan di LMS-nya nanti ya, supaya tidak tidak bingung ya. Kebanyakan karena bingung bagaimana sih caranya supaya cepat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang membuat kita malas ya. Oke, di KD awal ini atau KD 31, jadi ini adalah kode 3 itu adalah kode KD 3 itu kode pengetahuan. Sedangkan yang 4 itu adalah kode keterampilan ya. Jadi kodenya ini berdampingan atau berkaitan antara pengetahuan dan keterampilan. Makanya disebut KD 31 dan KD 4 ya, KD 3 dan KD 4. Nah, KD 3 yang pertama itu adalah menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian keterampilannya adalah menginstalasi. Berarti nanti prakteknya adalah menginstal sistem operasi jaringan. Makanya dua-duanya harus berkaitan, harus berdampingan, tidak boleh dipisahkan. Nah, itu terkait dengan nomor KD ini ya, supaya kalian juga paham. Nah, kemudian tentang materinya ya. Materi pembelajarannya ini sudah saya buatkan. Jadi nanti kalau kalian tinggal klik ini, gambar maupun ini, nanti sudah langsung menuju website Pak Guru yang sudah ada materinya lengkap di sana. Materi pembelajaran tentang apa itu sistem operasi jaringan, ya, bagaimana sistem operasi jaringan, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di website, ya. Jadi nanti kalian tinggal buka saja, nanti materinya ada di sana semua, ya, sudah lengkap. Jadi di sini saya ringkas supaya tidak terlalu memenuhi di LMS-nya. Jadi saya pisah sendiri ya. Tinggal saya buatkan link, nanti kalian tinggal melihat di sana. Oke. Saya kira juga sudah kalian buka sepertinya ya.
nggak ada masalah. Oke. Kemudian kita lihat di bagian yang pertama ya, di tugas ini ya. Ya, tugas KD 3.1. Nah, saya buatkan ini secara teks daring ya atau online. Jadi kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Silakan diketik saja nanti di apa namanya di teks daringnya secara online. Nanti di situ sudah ada apa namanya kolom untuk pengisiannya ya, seperti kalian ngetik di aplikasi misalnya Word ataupun yang lain ya. Jadi tinggal ngisi saja di situ, tinggal menjawab pertanyaan yang saya berikan ya tentang di tugas itu. Dan tugasnya itu jawabannya ada di mana? Semuanya ada di materi ya. Asal kalian mau membaca materinya, literasi, saya kira jawab itu tidak ada masalah ya. Tugas pengetahuannya hanya seperti itu. Nanti ada semua jawabannya di situ. Silakan dibaca, dipahami. Nanti tinggal ya hanya kopas saja itu, makanya nggak usah bingung ya. Tinggal kopas saja, masukkan di situ, nanti sudah tugasmu sudah selesai nanti. Ya, itu triknya yang pertama tentang tugas. Ya, barangkali juga tidak hanya di Mapel IC ya, di Mapel yang lain juga demikian mungkin ya. Kemudian yang kedua tentang, nah ini ada PH, PTS dan PAS ya. Nah triknya kadang-kadang kalian salah untuk menyelesaikan ini ya. Asumsi kalian, anggapan kalian PAS itu yang paling tinggi sehingga kalian nggarapnya dari PAS dulu ya, dari penilaian akhir semester. Nah akhirnya apa? Nilainya tidak bisa bagus. Kenapa? Karena kalian melompati PTS PH ya, karena sebetulnya untuk menyelesaikan PAS itu yang benar itu langkahnya selesaikan di PH dulu ya. Nah di PH ini sebetulnya ada materi soal ya, soal-soal pilihan ganda yang apabila ini sudah kalian selesaikan, nanti ini berkaitan dengan PTS dan PAS-nya karena soalnya hanya diacak dan diulang dari PH ini gitu. Makanya kalau PH-nya kamu bisa dapat nilai bagus, pasti di PTS PAS-nya sudah akan paham. Harusnya otomatis nilainya juga akan bagus. Gitu. Nggak mungkin nggak. Gitu. Kenapa? Karena di PH itu saya persilakan mengulang sampai 3 kali. Ya. Dan nilai yang tertinggi itu yang digunakan. Gitu. Nah ini juga menjadi kendala ketika kalian mencoba PH 1 kali. Sudah 1 kali nilainya sudah misalnya hanya dapat 70 karena KKM-nya 70 kalian sudah selesai, nggak garap lagi padahal masih ada 2 kesempatan. Nah, itu tidak kalian lakukan ya. Padahal kalau kalian lakukan, kalian bisa mengulang itu 3 kali, 3 kali kalau soalnya itu 10 berarti sudah 30 soal kalian coba. Ya, dengan demikian maka kamu sudah paham ya. Jawabannya apa jadi sudah lebih ngerti. Sehingga untuk menjawab di PTS maupun PAS itu kalian sudah ngerti karena soalnya sudah ada di PH itu sendiri. Ya. Makanya lebih mudah pahami dulu ya, selesaikan dulu di PH wong ada 3 kali kesempatan. Ya, gunakan, jangan sampai hanya 1 kali sudah selesai. Ya, diulang sampai 3 kali sampai nilainya kalau bisa 100. Nah, dengan demikian maka kamu sudah menghafal soal-soal itu, sudah paham soal-soal itu. Sehingga untuk menyelesaikan PTS dan PAS, saya yakin akan lebih mudah karena soalnya hanya diacak dari PH itu. Ya. Jadi triknya seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Ya, jangan ujuk-ujuk PAS. Ya, itu nilainya tahu-tahu jeblok ya. Padahal sini nilainya apa? Pengulangannya hanya 1 kali. Kalau sudah 1 kali nilainya jelek ya sudah, nggak bisa lagi gitu ya. Nah, untuk menanggulangi itu makanya selesaikan di PH dulu. Itu triknya ya. Ya, itu silahkan dipakai untuk menyelesaikan di mapel-mapel IC yang lain. Hampir sama semuanya tipenya begitu. Supaya kalian lebih cepat nggarapnya gitu ya, lebih mudah gitu ya. Oke. Itu terkait dengan penilaian ya, penilaian di pengetahuan. Karena ini nanti akan digabung nilainya ya. Dari nilai tugas, PH, PTS, PAS itu digabung nilainya. Nah, jadi nilai pengetahuan. Nah, totalnya di nilai pengetahuan ini, totalnya itu berat atau bobotnya adalah 40%. Jadi dia tidak hampir 100%. Jadi kalau kamu misalnya ini dapat 100 semua itu kamu bobotnya baru dapat 40%. Nah, yang 60% di mana, Pak? Yang 60% itu ada di keterampilan ini. Ya. Karena kalian yang dinilai itu adalah kompetensinya, keterampilannya. Maka ini yang paling bobot paling besarnya di keterampilan. Ya, terutama untuk mapel produktif atau kejuruan. Ya. Tapi kalau mapel yang lain misalnya adaptif, matematika, bahasa Indonesia, nah itu ada pembobotan sendiri, ya.
Tapi kalau untuk yang produktif, keterampilan misalnya ASC, TLC, dan lain sebagainya itu 40-60%. Ya. Nah, 60%-nya maka harus kalian peroleh dari sini. Nah, kalau ini nggak kalian garap, maka nilaimu sudah jelek dulu, hanya dapat 40%. Ya. Itu sudah di bawah KKM nanti, kamu nggak bisa menyelesaikan. Ya. Makanya harus bisa menyelesaikan ini, keterampilannya ini. Nah, bagaimana untuk menjawab atau menyelesaikan keterampilan? Mudah juga ya. Saya sudah buatkan yang paling mudah yang kira-kira bisa kalian jangkau lah gitu ya. Bahkan dari soal keterampilan pun sudah saya rancang sedemikian rupa supaya kalian lebih paham untuk menyelesaikannya. Nah, contoh nih ya, ini di Maple ini adalah sistem operasi jaringan. Bagaimana sih sistem operasi jaringan, install sistem operasi jaringan itu? Nah, di sini sudah ada saya jelaskan. Ya, misalnya Anda seorang admin jaringan, ya, diinstruksikan untuk atau diberi tugas untuk melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan. Nah, ada ketentuannya. Nah, ini adalah panduan yang harus kalian ikuti, tidak boleh dilewati. Ya, contoh, sistem operasinya menggunakan Linux Debian Buster Debian 10. Ya gunakan ini, jangan gunakan Debian 8 atau Debian 7 atau Debian 6. Karena di sini instruksinya pakai Debian 10. Pak, saya nggak punya Debian 10-nya, Pak. Silahkan download. Kalau nggak bisa download karena kapasitasnya besar, ya silahkan kalian ngopi. Ya, boleh ke sekolah. Beberapa anak tadi kemarin ya sudah datang ke sekolah untuk ngopi ISO Debian. Karena hampir cukup besar ya, 4 giga. Nanti kalau download juga menghabiskan kuota itu. Ya, nah, silahkan kalian bisa ngopi ya. Pak Guru juga ada di sekolahan terus setiap hari ya. Jadi di apa namanya? Bisa kalian copy nanti di ruang server ya. Nanti tinggal copy aja ya, dari DVD 1, 2, 3 ada semua lengkap ya, Debian 10. Kemudian hostname. Nah, ketika instalasi nanti ada hostname yang harus kalian inputkan atau masukkan. Nah, keterangannya adalah NSX. Nah, NSX ini berarti NS-nya sama, X-nya yang beda. X-nya adalah nomor absenmu, nomor absen Anda. Sehingga nanti ketika kalian install Debian, itu X-nya harus kalian isi dengan nomor absen masing-masing. Misalnya Pak Guru nomor absennya 100 misalnya, maka saya tulis di situ NS 100 ya. Kalau kalian ngopi punya teman atau punya orang lain atau dari internet pasti ketahuan. Kenapa? Karena NS-nya beda. Ya, karena itu identitas masing-masing siswa. Ya, absennya salah, NS1 semua. Nah, berarti semuanya ngopi dari siapa? Nanti akan ketahuan. Ngopi dari punya absen 1 berarti kalau NS1 semua itu. Sehingga nilainya juga jadi jelek nanti, ketahuan karena di situ ngopi itu ya. Makanya nggak boleh. Sehingga itu sudah saya berikan kode di situ supaya nanti kalau nginstal ya sendiri-sendiri. Jadi yang praktek juga punyamu sendiri, bukan punya orang lain. Ya. Oke, kemudian ada IP address ya. Ya mungkin pelajaran IP address sudah kalian dapatkan di kelas 10 sebelumnya. Seharusnya sudah ya. Sehingga di sini tinggal penerapan saja. Ya. Di sini ada NIC 1. Nah, ini NIC 1 atau Ethernet atau LAN card 1 yang terhubung ke internet. Di sini ada Ethernet 2 yang terhubung ke klien, ya. Ini adalah topologi dasar yang nanti harus atau selalu akan kita gunakan untuk membuat layanan-layanan servernya nanti topologi dasarnya seperti ini saja, gitu ya. Nah, ini statik atau dynamic internet, artinya ini boleh DHCP, boleh statik. Ya, biasanya sih menggunakan DHCP atau IP internet otomatis. Ini masuk di sini ETH1 atau Ethernet 1 atau NIC 1. Ya, begitu juga gateway-nya sudah otomatis dapat. Nah, ini juga nanti akan beda-beda IP-nya pasti, karena setting internetnya di tempatnya beda-beda. Ada yang di sekolahan mungkin, ada yang di rumah masing-masing dapat koneksi internet dari provider juga yang beda-beda, hingga mungkin IP-nya akan dapat beda-beda, nanti bisa dibuktikan gitu ya. Gateway-nya juga begitu. Nah, yang NIC yang kedua itu IP-nya juga saya kasih kode X di sini ya, di sini untuk belajar kalian supaya ngerti pemasangan atau implementasi IP address yang sudah kalian dapatkan dulu di kelas 10 harusnya ya. Nah, ini ada nomor IP address X. Nah, X-nya ini sama, silakan diganti dengan nomor absen. Ya. Kalau nomor absennya misalnya 30 ya sini ganti 30. Ya. Kalau nomor absennya 50 ya silakan ganti 50 ini ya, X-nya begitu. Begitu juga untuk domain. Ya. Domainnya juga begitu ya. Silakan diganti dengan domain atau nomor absen masing-masing.
Nah, petunjuk praktiknya adalah, nah kalau kalian bingung, Pak Guru juga sudah buatkan video instalasi konfigurasinya. Ya, tinggal lihat di situ ada dua. Ya, kita lihat dulu ya. Oke. Oke, nah ini website yang bisa kalian gunakan. Di sini sudah saya buat lengkap ya, dari mulai KD pertama dulu, sistem operasi jaringan. Nah, kita bisa lihat di situ ada menunya dan lain sebagainya komplit ya. Nah, ini bagaimana pengertian sistem operasi jaringan apa ya, silakan literasi, pahami sendiri karakteristiknya ya, fungsinya apa sistem operasi jaringan. Pak Guru tidak usah jelaskan lagi karena nanti waktunya terlalu panjang ya, kalian bisa baca sendiri, sudah saya buatkan. Kemudian nah ini videonya ada, lalu yang apa namanya yang bukan video, artinya yang web ini juga ada. Jadi kalian bisa lihat di sini langkah demi langkah bagaimana sih konfigurasinya ya. Diklik di sini juga ada. Nah, ini ya. Sudah ada gambarnya ya, langkah 1, langkah 2 dan seterusnya. Apa yang harus kalian lakukan ya ketika melakukan instalasi dan konfigurasinya seperti apa. Ini sudah ada semuanya. Ya. Saya kira nggak terlalu sulit ya. Di KD ini hanya sampai pada instalasi selesai. Ya. Itu. Kemudian uh, saya kembali lagi ke LMS-nya. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sela-sela saya menjelaskan, barangkali ada yang mau interupsi, mau atau bertanya, saya persilahkan ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu kalau belum jelas. Ya, silakan tanya saja, enggak apa-apa. Ya, nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian lebih paham. Gitu ya. Nah, itu nanti cara instalasinya. Nanti mungkin kita kalau waktunya cukup kita demokan juga ya. Saya demokan bagaimana instalasinya. Kemudian, nah untuk penilaiannya selanjutnya untuk penilaiannya di keterampilan ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan adalah membuat laporan, ya pilih salah satu. Pilih salah satu, jadi salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Satu, kalian buat laporan tentang instalasi sistem operasi jaringan menggunakan Debian 10. Instalasinya bagaimana ya, proses ketika kalian melakukan proses instalasi itu yang harus kalian masukkan di laporan ya. Nanti ada contohnya juga. Kemudian membuat video ya. Yang kedua membuat video tutorial tentang instalasimu itu ya, bisa divideokan. Nanti hasil video itu kamu unggah ke YouTube ya, tentu di channel YouTube-mu masing-masing. Nah, linknya channel YouTube-mu itu silakan dikirim ke LMS. Sehingga ketika Pak Guru melakukan penilaian, pengujian, saya tinggal melihat videonya seperti apa ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi dua ini boleh pilih salah satu, mau yang mana. Kadang-kadang kan ada yang, Pak saya kalau pakai video nggak pede, misalnya gitu. Malu dilihat orang banyak, misalnya gitu. Ya harusnya nggak malu ya, harusnya sudah pede. Buat video juga nggak apa-apa. Ya sekarang teknologinya sudah seperti itu. Coba kamu buat video tutorial ya, yang lebih bagus dari punya Pak Guru harusnya bisa. Kalian kan sudah generasi milenial, pinter-pinter harusnya. Ya, tapi kalau tak apa malu benar-benar nggak berani ya sudah pakai laporan saja apa-apa, ya. Silakan nanti dipilih. Nah ini sudah saya buatkan contoh ya, contoh laporannya. Lalu di sini ada instrumen penilaiannya, ya. Nah instrumen penilaiannya kita buka ya. Instrumen penilaiannya apa sih? Ya, sebagai gambaran kalian juga harus tahu instrumen penilaiannya tuh seperti apa gitu. Oke, saya share dulu ya. Instrumen penilaian.
supaya kalian lebih paham. Itu maksudnya apa sih Pak? Itu ya. Nah, oke, ini tampilannya ya. Ini panduan ya, panduan penilaian ketika kalian membuat laporan. Ini yang terkait dengan pembuatan laporan ya. Nah, di sini bisa kalian adopsi nanti laporannya, nama sekolah, bidang kalian dan sebagainya ada semua di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah, nah ini di bagian belakang nih ya. Nah, ini ada nilai, ada penilaian nih ya, penilaian laporannya. Ini saya transparan aja supaya kalian juga ngerti apa yang dinilai di laporan itu ya. Pertama ada cover, ya laporan harus ada covernya. Nah di cover itu ada apa yang dinilai. Pertama judul laporan ada enggak, ya. Nanti ada covernya judul laporannya Rano, maka skornya 0, ya. Ada logonya enggak, ya. Kamu punya logo enggak? Nah di situ makanya saya sertakan contoh supaya nanti logonya tinggal ngambil, ya. Itu kalau sudah lengkap semua, ada identitas diri, NIS, nama, kelas, ya. Mungkin nomor absen juga boleh dimasukkan, ya. Kemudian ada identitas satuan pendidikan, identitas itu yang ini, ya kalau kalian nggak ngerti ya ini identitas satuan pendidikan, nama sekolahnya apa, bidang kalian, program kalian, kompetensi kaliannya, ya nyontek aja dari sini, sudah sama nanti, gitu ya. Nah itu ada nggak? Kalau ada berarti ada nilainya. Kemudian ada tahun pembuatan laporannya tahun berapa ini 2021, ada nggak gitu ya. Dan seterusnya tujuan praktikum ya ditulis dalam bentuk poin-poin. Nah tujuan praktikum ini untuk apa sih ya dan sebagainya. Di situ nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ada teori yang bisa kalian gunakan ya minimal. Nah ini dasar teori ditulis minimal 5 paragraf, jangan hanya satu paragraf, nggak memenuhi kriteria penilaian nanti. Minimal 5 paragraf, ada gambar yang menunjang. Terus gimana Pak cara dapatkan dasar teori? Nah copy saja dari website Pak Guru itu, itulah teori-teorinya. Ya, jadi kalian nggak usah bingung lagi, tinggal kopas saja nanti, gitu ya, tinggal menata tulisannya gitu, hingga poin-poinnya terpenuhi. Kemudian alat dan bahan, nah kalian gunakan apa untuk membuat laporan ini? Oh gunakan laptop ya, foto laptopnya, ya karena nggak boleh dari internet atau dari yang lain, ya. Pak kalau punya peminjem punya komputernya orang lain ya nggak apa-apa, difoto saja, gitu ya, difoto. Nah itu bahannya. Terus pakai apa lagi? Misalnya aplikasi virtualisasi, oh ya dilihat, difotokan, ya, di screenshot pakai VMware atau VirtualBox atau yang lain silahkan ya, disajikan dalam bentuk tabel ya. Nanti kita lihat contohnya ada ini ya, penilaiannya seperti itu. Nah langkah kerjanya berarti ketika kalian praktek tadi itu di capture, di screenshot satu-satu ya, prosesnya itu di screenshot dimasukkan menjadi langkah kerja ya. Hanya seperti itu, tinggal screenshot saja. Kalau nggak punya screenshotnya banyak di internet. Bisa kalian pakai bawaan Windows, sniping tool bisa, atau pakai Lightshot bisa ya. Cukup banyak, nanti kalian bisa download sendiri filenya untuk screenshot itu seperti apa. Oke. Kemudian ada kesimpulan. Nah, ada kesimpulannya apa? Ya. Kemudian ada kritik dan saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Ya. Nah, kalau kriteria ini kalian semua sudah lengkapi, penuhi, maka total nilainya ada sekitar ini 23. Sehingga nanti nilaimu dibagi 23 kali 100 ya, dapat 100 nilainya nanti laporannya ya. Nah, itu nilai keterampilannya sudah lengkap, kamu sudah dapat nilai keterampilan. Gitu ya. Ya. Lalu contohnya sekarang, ya saya buka contohnya dulu ya, supaya kalian juga ngerti. Contohnya seperti apa sih Pak? Ya, saya jelaskan juga contohnya supaya nanti apa namanya eh, nggak nggak bingung juga ya. Saya lihat di ya kita lihat saja di sini mungkin ada yang bisa digunakan ya. Di ada nggak yang sudah selesai membuat laporannya ya? Ini TKJ 2 ya, kita lihat ya. Nah, sudah ada yang mengumpulkan sekitar 4 orang ya. Padahal sudah sekian lama, makanya harus di Oke. Nah, ini yang perlu dinilai. Nanti kalau sudah beres ini Pak Guru tinggal menilai ini ya. Nah, ini laporannya. Kita lihat ya. Sebagai nggak apa-apa ini sebagai contoh aja. Ya.
bisa kalian adopsi nanti itu. Boleh ya. Oke, saya share dulu ya. Ya, ini contoh, nggak apa-apa. Untuk contoh boleh diadopsi nanti. Ya, ini ada tadi kriterianya, tadi ada judul ya, judul ada, kemudian logo ada, identitasmu ada, ya kan? Kemudian identitas sekolah ada, ya kan? Nah, tahun pembuatan ada, betul kan? Nah, seperti ini maksudnya. Itu maka poin-poinnya sudah terpenuhi di bagian cover. Nilainya sudah bisa full itu. Ya, nanti kalian tinggal buat seperti itu. Kemudian mungkin halaman pengesahan juga boleh ya dimasukkan di sini. Ya, ini ada ketua program keahlian atau ketua kompetensi K3 TKJ ya. Ini saya, kemudian ada kepala sekolah ya. Ini dulu kalau di apa namanya? Di tatap muka atau ketika sekolah sebelum pandemi itu ini diajukan ya si pembuat laporan atau yang gawe praktikum itu nanti diajukan ke guru pembimbing maupun program keahlian. Jadi nanti gimana laporannya sudah benar apa enggak itu dinilai. Ya, di print, dicetak. Kalau ada salah ya revisi lagi, revisi lagi. Gitu. Ya, dulu sebelum pandemi seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi ya daftar isi. Ya, nah ini daftar isinya sudah bagus ya. Dia sudah otomatis, jadi nggak manual nih daftar isinya, jadi rapi. Ya, kalau buat daftar isi silakan banyak tutorial di internet ya, tinggal searching aja cara membuat daftar isi itu ya. Nah, nanti akan ada gitu, jadi rapi. Ketika laporanmu kamu rubah, halaman pun nanti tinggal diupdate, maka otomatis rubah sendiri. Tapi kalau manual kan tidak manual ya, ganti-ganti lagi repotnya. Nah, itu kalau kalau daftar isi ya, tinggal buat saja. Nah, ini ya tujuan laporan. Tadi ada ya. Nah, tujuan laporannya apa? Tujuannya ini yang penting ada. Kemudian dasar teori. Nah, ini ya, tinggal copy ya. Ini kan ngopi dari website Pak Guru aja, silakan di copy ya. Ya, minimal 5 paragraf karena 5 paragraf ya cukup banyak. Apa-apa di lebih banyak kan juga oke, tinggal kopas saja kan nggak ada masalah ya. Atau kalau mau dapat referensi yang lain yang lebih bagus nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Tentang sistem operasi jaringan itu seperti apa gitu. Oke, kita lihatnya seperti itu. Nah, ini bilang sampai lengkap. Nah, ini kemudian yang berikutnya alat dan bahan ya. Apa yang dipakai? Yo, PC atau laptop. Oke. Perangkat lunaknya ini hardware-nya ini, perangkat lunaknya ini ya. Kemudian pakai Debian 10. Nah, langkah kerjanya dia mulai langkah kerja. Oke, ini ya, di capture, di screenshot ini mulai install ya. Pilih install gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Seperti ini. Ya hanya screenshot saja dimasukkan di sini, dikasih keterangan sedikit ya sesuai dengan bahasamu. Kalau toh bingung bahasanya seperti apa, boleh lihat di punyanya Pak Guru itu ya. Di tutorialnya ada semua. Seperti itu ya. Nah, ini sampai selesai proses instalasi ya. Karena di KD pertama ini adalah kalian belajar betul-betul belajar bagaimana sih menginstal sistem operasi jaringan, install Debian ya. Debian itu sistem operasi jaringan yang banyak digunakan orang untuk server biasanya itu ya. Karena yang sudah stabil dan banyak dukungannya gitu ya. Dan dia open source ya. Dan seterusnya. Nah, ini sampai selesai. Nah, sampai selesai proses instalasinya. Ya. Seperti itu. Nah, hasil uji cobanya barang itu ya. Nah, kemudian di terakhir penutup ada kesimpulan ya, ada kritik dan saran ya. Kemudian ada daftar pustaka ya, ini harus ada ya. Kenapa harus ada? Iya, karena kamu dapatnya dari mana itu? Ya, memasukkan dasar teori dan lain sebagainya. Itu dapatnya dari mana? Harus dicantumkan daftar pustaka. Artinya ini menghindari atau mendidik kita untuk ya kita plagiat tapi jujur gitu ya. Dapatnya dari sini, dari sini, dari sini gitu. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi ya jangan di aku ngopi, tapi di aku punya dewe. Nah, kecuali kamu memang ngetik sendiri, ide sendiri, nulis sendiri, ya dari buah pikiranmu, nah itu nggak perlu dicantumkan di sini, gitu ya. Itu ya, itu daftar pustaka ada itu dimasukkan. Ya tinggal kopas alamat websitenya aja kalau dari internet. Kalau dari buku ya
nama pengarangnya siapa, tahun pembuatannya tahun berapa, judul bukunya apa, ya. Oke. Terus pencetaknya siapa itu ya. Nah, mungkin menyadur dari buku itu ada 1 paragraf, 2 paragraf ya, seperti itu. Kalau dari internet ya masukkan saja ini ya, ini itu ya. Nah, itu contohnya seperti itu, selesai. Nah, sampai di situ sudah pembuatan laporannya. Ya, sudah lengkap berarti nilainya. Nah, gitu ya. Nanti Pak Guru tinggal ngecek saja ada nggak itu kriterianya di apa panduan penilaiannya. Ya. Nah, itu terkait dengan pembuatan laporan. Terus kalau membuat video ya itu tadi yang saya sampaikan, video ya tinggal di apa namanya? Dibuat kemudian diupload hasilnya ke YouTube, lalu linknya dimasukkan ke alamat LMS-nya ya. Tugas dari saya Pak ini alamatnya gitu aja, langsung diketik saja di situ, nggak usah pakai buat nggak apa-apa ya, kasih linknya nanti saya tinggal lihat linknya seperti apa ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, belum saya lanjutkan. Silakan, enggak usah malu-malu. Ini saya lihat Pak yang lain enggak dimasukkan ini, enggak ada kameranya ini ya. Siapa ini? Dea Putri. Ada Dea Putri? Ini gambarnya Korea nih, Ayumen nih. Nah, tampilkan saja kameranya, enggak usah malu-malu, enggak apa-apa. Ya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya TKJ, ayo harus kendel. Kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan? Ya, Andi Triwihartono coba. Nah, sudah di mute. Ya, silakan coba ngomong Andi. Saya pengen tahu juga suaranya ini Andi. Halo Pak. Ya, itu harus kendel. Gimana? Apa? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Sudah jelas apa yang saya sampaikan. Cukup jelas. Cukup ya. Kira-kira di bayanganmu, di benakmu bisa yang melakukan ya? Bisa. Ya, bisa. Di rumah ada komputer. Ada laptop. Oh ya, nggak ada masalah. Berarti kalau ada laptop pasti bisa membuatnya itu. Ya. Ya. Oke, terus saya coba tanya yang lain. Siapa ya ini ya? Nadira, coba Nadira. Ya, halo Nadira. Ya, nah, Nadira dari awal tadi sudah masuk duluan ya. Ya, bisa Nadira? Bisa. Halo? Iya. Oh, ada suaranya? Loh, suaranya malah buyu. Oh, betul ya. Kebenaran apa? Ya. Oke, ya sudah kalau sudah. Oke, betul ya. Nanti dia coba saya ini yang cewek-cewek malu-malu ini. Ivana Anggi. Ya. Halo Ivana, bisa dengar suara saya? Halo Pak, bisa. Oh ya, sip. Suaranya enak nih, pakai headset ya. Oke. Rumahnya mana ini? Ngelinggi Pak, Mana? ngelinggi. Oh, Ngelinggi ya. Oke, bisa apa yang saya sampaikan bisa diterima atau ingin ada yang Bisa Pak, ditanyakan? Bisa ya. Kemarin sudah nyoba install belum? belum. Oh, Baru belum ya. baca-baca materi. Oh ya, mudah-mudahan tambah lebih jelas ya apa yang saya sampaikan ya, sehingga nanti bisa semangat Ya Pak, garapnya ya. Ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Cukup banyak ini di layar. Ya, saya juga sebetulnya pengen ketemu juga Pak. ya, pengen kenalan, tapi karena kondisi ya kita harus harus tidak bisa tatap muka. Jadi ya seperti ini tidak apa-apa lah. Jika ada media seperti ini, alhamdulillah kita bisa lihat ya, walaupun ada yang malu-malu nampilkan wajahnya, saya pengen tahu malah
malu-malu nggak ditampilkan. Ya sudah. Siapa lagi? Sevi Aprilia Putri ya ini kelihatan. Pak Guru. Mau Ya. tanya Pak. Oh ya, tanya dulu sebentar Sevi ya. Oke, Pak, Andi mau kalau bicara. tugasnya direvisi boleh nggak Pak? Oh, kamu sudah ngirim ya, tugasnya sudah dikirim. Sudah. Oh ya, enggak apa-apa karena melihat contoh tadi kok terus berarti ada yang salah, nggak terpenuhi mungkin kriterianya ya. Iya. Iya, karena kamu nggak baca itu kan panduan penilaiannya ada sebetulnya. Enggak apa-apa. Bisa kok, Nggak itu masih waktunya masih cukup panjang, kalian bisa revisi lagi, nanti bisa kirim ulang lagi itu. Ya, Pak, makasih Pak. Enggak apa-apa, dibuat sampai sesempurna mungkin. Karena gini ya, anak-anak, ketika kamu sudah bisa sempurna membuat laporannya, nanti seterusnya itu mudah. Ya, karena semuanya isinya sama. Yang lain nanti kan hanya tinggal langkah kerja saja. Nah, kamu nanti bekerjanya hanya tinggal langkah kerja, di screenshot, masukkan, selesai. Kalau yang lainnya nanti akan sama, ya. Semuanya kan sama nanti. Makanya harus dibuat untuk awal itu betul-betul kalian buat yang sebaik mungkin, gitu ya. Sehingga nanti kedepannya lebih mudah, nggak usah buat repot-repot lagi. Gitu. Laporan pertama jadi, maka laporan berikutnya sudah tinggal enak itu ya. Nah, itu saja sebetulnya, ya. Oke, tadi siapa? Sevi Aprilia. Oke, silakan Sevi. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau say hello dulu ya. Silakan. Enggak, Pak, udah cukup jelas. Oh, sudah cukup jelas. Oke, baik, cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Penilaian sudah, itunya sudah. Nah, mungkin perlukah saya demokan instalasinya? Halo, perlu enggak saya demo instalasi misalnya Debian 10-nya gitu? Atau sudah cukup melihat yang video Pak Guru? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Tidak. Pak. Ya, oke. Kalau sudah cukup berarti tidak perlu saya demokan ya. Oke. Itu sudah ada sebetulnya, kalian sudah tinggal ngikuti saja ya. Apa yang ada di video itu dan di web ya. Jadi tinggal praktek saja. Mudah-mudahan yang masih belum ngeh ya, jadi tambah semangat, jadi tambah ngerti nanti gimana cara install sistem operasi jaringan itu ya. Karena memang itu dasarnya dulu ya, sebelum kalian nanti menyelesaikan layanan server yang lain ya di KD-KD berikutnya, maka layanan sistem operasi jaringan itu harus betul-betul kalian kuasai dulu, cara installnya harus tahu dulu gitu ya, supaya nanti lebih mudah mengikuti KD-KD berikutnya. Karena sampai nanti di kelas 12 ya itu yang digunakan ya. Jadi kalian harus mengikuti belajar dari situ. Mungkin kalau kalian pengen lebih duluan nggak apa-apa, karena materinya sudah saya share semua di web itu ya, sudah lengkap semua dari KD 31 atau KD yang pertama sampai KD yang terakhir di kelas 12. Jadi nanti kalian tinggal mencoba saja, lihat-lihat dulu, jadi bisa menyelesaikan lebih awal ya, daripada nanti menunggu ya, toh sudah bisa, sudah hafal ya, sudah dilanjutkan saja gitu. Sehingga kalian bisa fokus untuk belajar yang lain, menambah ilmu pengetahuan yang lain tentang layanan-layanan dari server. Karena masih cukup banyak ya nanti yang harus kalian pelajari. Jadi ke-17 itu sebetulnya baru dasarnya. Nanti pengembangan dan lain sebagainya itu tergantung kalian sendiri. Asal sudah tahu, sudah bisa menguasai yang dasar, saya yakin kesananya nanti kalian akan lebih mudah. Ya, pengembangannya nanti akan lebih mudah. Ya, masih banyak tentang ilmu jaringan yang harus kalian kuasai nanti ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa jadi ahli IT networking ya, administrasi server yang bisa jos kualitas kemampuannya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa ini tadi? Saya coba ke Nah, ini Habib siapa ini? Habib Muammar. Habib Muammar mana? Tunjukkan wajahnya. Ya, Pak. Nah, yang bagus ngono ora gelem nuduhke lho. Ya. Rumahnya mana, Mas? Gergunung. Oh, Gergunung. Tetangga saya juga Gergunung loh. Bagaimana, Pak? Iya. Gimana, Mas Habib? Ya, Ada udah. yang Udah paham.
Sudah paham? Ya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak. Oke. Sudah paham. Kemudian siapa lagi ya ini? Muhammad Rifki. Mana Muhammad Rifki? Halo? Muhammad Rifki? Nggak ada. Ada di sini tapi orangnya nggak ada. Safarudin, ada nggak Safarudin? Ada, Pak. Oh, nggak ada gambarnya? Mana wajahnya? Nah, gitu. Kenapa kok malu-malu? Ya. Oke, silakan Safarudin. Ya, say hello dulu, mungkin boleh kenalan sama temanmu. Udah kenal pada belum dengan teman-temannya? Belum pernah ke sekolah ya? Pun, Pak. Pun piye? Kok mengpun nih? Rumahmu Pun mana? kenal rumah? kok, Pak. Oh, pun kenal toh. Prambanan, Pak. Hah? Rumahnya mana? Prambanan. Oh, Prambanan. Oh ya. Oke, Prambanan. Sudah jelas materinya? Ada yang mau ditanyakan, Mas Safarudin? Boten, Pak. Sampun. Nggih. Oke, baik kalau sampun jelas. Oke. Kemudian Guntur Nugroho, ada Guntur Nugroho. Ada, Pak. Oh ya, ayo. Wajahnya ditampilkan. Nah, ngono. Ya. Silakan coba bicara, say hello lah ya biar kenal. Nah, silakan. Aduh, Iya, ayo. ya Pak, itu aja Pak. Apa belum dengar yang tadi putus? Suaranya apa kok itu tok itu? Sudah Pak, tadi Pak. Oh, sudah tadi. Mulai kok isin. Ya biarin kameranya kelihatan malah. Ya. Siapa lagi ini? Anindya Zahra. Nah, ini yang kelihatan gambarnya dulu deh. Saya sapa. Ya, Anindya. Ini pakai laptop atau HP Anindya? Handphone, Pak. Handphone, oke. Ya, mana wajahnya ditampilkan kok enggak. Nah, diketok kayak ngerasa isin. Nah, enggak apa-apa. Oke. Rumahmu di mana? Serago Gede. Ragu. Nggih. Oh ya, dekat ya, dengan sekolah dekat. Ada kesulitan atau ingin yang ditanyakan apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Cukup jelas ya? Ya, insya Allah. Oke. Kemudian Dian Ramadanti. Ya. Silakan Dian. Iya Pak. Sudah cukup jelas Pak. Sudah cukup jelas. Ya. Oke. Ini pakai HP juga ya? Atau laptop? Iya. Di rumah ada laptop? Ada Pak. Ada ya? Oh ya. Oke. Kemudian siapa lagi nih ya? Cleo Safira. Nah, ini yang kelihatan wajahnya nih. Cleo, ya silakan Cleo. Sudah paham, Pak. Sudah paham? Ya. Rumahnya mana Cleo ini? Kerajaan Kalikotes. Oh, Kalikotes. Ya, dekat juga ya. Oke, sip. Ya, jadi terkait dengan ASC, karena mungkin ke depan kita akan selalu gunakan meeting ini anak-anak, terutama nanti di hari Senin juga masih ada jadwal ya. Ya, hari Senin juga nanti kita juga tetap Zoom, kita meeting lagi. Nah, di hari Senin nanti materinya saya akan jelaskan tentang DHCP server. Mungkin langsung praktek saja besok ya. Kalian persiapkan mungkin aplikasi laptopnya dan lain sebagainya kalau mau sambil mengikuti ya. Akan saya jelaskan tentang DHCP server, dari proses instalasinya, konfigurasinya apa. Yang jelas instalasi SO-nya sudah beres dulu, nanti kita tinggal konfigurasi DHCP ya.
bagaimana DHCP, apa gunanya dan lain sebagainya ya. Teorinya silakan pahami dulu, nanti kita tinggal praktek ya. Saya akan demokan nanti gimana menyelesaikan DHCP sehingga nanti kalian lebih cepat, nanti kalau ada kesulitan dan lain sebagainya bisa langsung bertanya ya. Atau kalian bisa coba dulu, enggak apa-apa nanti ya. Saya kira itu ya. Barangkali mungkin karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih atas atensi dan perhatiannya sudah bersedia mengikuti pertemuan Google Meet ini ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas, tidak kena COVID-19 ya. Semuanya sehat sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik, sekian dari Pak Guru. Ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.